hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatullah rabbihi wa salamu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat, azzakumullah. Sebagai hamba Allah azza wa jalla, dalam berbagai momen dan kesempatan hendaknya kita senantiasa memuji kepada Allah jalla jalaluh. Karena pada setiap desahan nafas, detak jantung, ada tetesan dan limpahan nikmat dari Allah azza wa jalla. Salawat dan cinta serta salam kita kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak satupun jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali beliau telah tunjukkan dan tuntunkan. Dan tidak satupun jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah melainkan jauh-jauh hari telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umatnya melainkan dalam keadaan agama ini penuh dengan cahaya. Ketika seseorang menundukkan kepala, jamaah, ketika kita sebagai hamba sempat memejamkan mata, apakah kita pernah merenung, memikirkan, mengingat bahwa generasi pertama dari kalangan umat Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu setia mendampingi sang Nabi untuk memperjuangkan umat Islam. Setiap mereka senantiasa memikirkan bagaimana memperjuangkan agama Allah azza wa jalla. Ketika datang panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah dari kalian yang ingin menghadang, menjauhkan kaum musyrikin dari menyerangku? Maka setiap dari mereka datang dengan sigap, ana lahum ya Rasulullah. Mereka mengatakan, saya adalah orang yang paling depan ya Rasulullah, yang siap menghadang orang yang menyerangmu. Banyak di antara mereka, jamaah, yang meneteskan air mata ketika tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang secara langsung, tidak bisa berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Dalam sejarah kehidupan mereka, kita lihat mereka begitu perhatian untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai surga Allah jalla jalaluh. Ahibati fillah, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan juga ada malam. Roda kehidupan dunia tidak pernah berhenti, jamaah. Kadang naik dan kadang turun. Ada suka, duka, senyum, tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup di muka bumi ini, jemaah. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan, kita sejatinya memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. Salah satunya, rindukan nuansa Jumat penuh mulia ini untuk seraya kita berbisik dan kita yakin kalau Allah itu Sami, Allah tidak tuli, jamaah. Kita yakin setiap Jumat dikumandangkan berapa kali khatib naik mimbar menggaungkan usikum bitaqwallah, karena kita yakin setiap kita berbisik di bumi ini, maka langit akan mendengar. Setiap kita rindu kepada
jawaban doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita yakin Allah itu basir, Allah tidak buta. Maka setiap energi doa hadir di hari Jumat. Setiap umat muslim di jagat raya, setiap dikumandangkan sang muadzin ketika azan di hari Jumat, semua hadir karena rindu dengan pesona hari Jumat. Ahibati fillah, Jumat adalah sebuah surat yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Banyak di antara jamaah bersegera hadir untuk mendengarkan sang khatib menyampaikan bait-bait khutbahnya, karena jangan sampai kita datang di hari Jumat saat malaikat-malaikat itu sudah menutup buku-bukunya. Ini hanya sepekan sekali jamaah kita hadir untuk menyimak dan merasakan nuansa hari Jumat. Kita berpikir ini adalah Jumat yang penuh dengan mukjizat Allah Azza wa Jalla. Jumat hari saatnya berkumpul, Jumat saatnya kita untuk kafah di dalamnya. Ketahuilah, tatkala kita meninggal dunia, ada 3 hal yang mengantarkan kita jamaah: keluarga, harta, dan amal. Keluarga kita yang kita sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka, dan harta yang kita tumpuk kadang-kadang kita untuk bersenang ria. Tapi ketika kita mati jamaah, tidak ada yang ikut mengiringi kita ke kuburan kita kecuali yang kita sedekahkan. Hanya amal yang menemani, dan kita akan menuju husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa jika kita mati kecuali dalam keadaan Islam, ada orang yang hari ini salat Jumat bersama kita, mungkin Jumat depan apakah dia masih hadir bersama kita? Tahun lalu masih merasakan nuansa Ramadan bersama kita, tarawih, sahur bersama. Tahun depan tidak ada yang tahu jamaah. Maka ungkapan sang penyair itu indah, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Setiap manusia punya mimpi, setiap manusia punya dream, tapi tajri riyah bima la tastahi sufun. Ungkapan itu sering di-highlight oleh para penyair di dunia. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Maka ahibati fillah, di dalam sebuah peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika 2 pasukan sudah mulai beristirahat, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang berperang dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia tidak melewatkan satu musuh pun kecuali dia hadapi. Lalu ada perbincangan dari para sahabat yang mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahadun kama ajza'a fulan. Hari ini tidak ada perjuangan, pengorbanan seperti sahabat kita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma innahu min ahlin nar. Rasul bersabda, sesungguhnya sahabat itu adalah dia termasuk dari golongan penghuni neraka. Para sahabat keheranan tatkala mendengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau orang yang berjuang seperti ini saja masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, bagaimana yang biasa-biasa aja perjuangannya jemaah? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ana sahibuhu abadan. Aku akan mengikutinya dia selalu. Dia berpikir, mengapa orang ini sampai divonis masuk neraka, padahal setiap bergerak menuju perjuangan Allah Azza wa Jalla, dia selalu hadir. Ketika dia lari, sahabat ini ikut lari. Tatkala dia lambat, sahabat ini ikut lambat. Hingga terakhir ternyata orang ini terluka dan parah jemaah. Dia tidak sabar menghadapi pedihnya luka tersebut. Lalu dia mengambil pedangnya, dia letakkan di dadanya. Kemudian dia runtuhkan dirinya ke arah mata pedangnya, dan dia mati bunuh diri jemaah. Akhirnya sahabat yang mengikuti orang ini kembali menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah seorang muslim jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, mengapa kau mengatakan itu kembali? Maka dia bercerita, ya Rasulullah, tatkala engkau mengatakan si fulan termasuk penghuni neraka, kami kebingungan. Dan akhirnya aku pun mengikuti orang tersebut. Ternyata orang itu matinya karena bunuh diri jemaah. Husnul khatimah
adalah impian dari setiap orang yang merindukan ridho Allah Azza wa Jalla. Kita semua ingin husnul khatimah jamaah Jumat. Proses untuk menuju husnul khatimah itu sangat penting. Dan saatnya usikum wa iyaya, wasiat untuk diri khatib pribadi, untuk sama-sama kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus benar-benar punya waktu bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita saatnya untuk bermesraan berbisik kepada Allah, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Pernahkah kita berbisik dan kita mengatakan, ya Rabbana innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Pernahkah kita berbisik dan berteriak dalam hati, innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. La ghair illa ilaika ya Allah, anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah. Waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku pinta ya Allah. Atini, berilah aku mahabbataka wa ma'rifatak, cintamu dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Pernahkah kita berbisik kepada Allah Azza wa Jalla berdua dalam kesendirian, dan saat itu Allah qarib, Allah dekat dengan kita jemaah. Maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya lisannya dia menyapa Allah la ilaha illallah, dakhalal jannah, jannah adalah jaminan untuknya jemaah. Maka ahibati fillah, dalam nuansa hari Jumat ini saatnya kita untuk tadabbur. Tatkala manusia tertidur terlelap dalam mimpinya, pernahkah kita bangun menghadap Allah, menghamparkan sejadah jemaah? Istri, anak, semua gak ada yang tahu kecuali kita, sejadah, dan kita berbisik di dalamnya. Kalau kita melihat 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang beribadah secara sembunyi-sembunyi jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang bersedekah. Sedekah dengan terang-terangan itu boleh jemaah. Sedekah dengan terangan-terangan itu boleh. Kita datang ke masjid lalu ada kotak amal yang kita masukkan uang, itu boleh dan baik, asalkan kita ikhlas di dalamnya. In tubdus sadaqah fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ahibati fillah, dalam momen khutbah Jumat yang singkat ini, saatnya kita untuk merenungi diri kita. Kita berjalan, salah satunya adalah untuk menuju ridho Allah. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laili fid dunya. Jadi bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dia kafir. Ada pula yang sore hari dia sujud kepada Allah dan beriman, tapi pagi harinya dalam keadaan kafir. Ahibati fillah, Bismillah Azza wa Jalla, saatnya di momen Jumat ini kita berdoa kepada Allah, ya Rabb tawil amarna, panjangkan umur kami ya Allah, wa amar walidina, umur kedua orang tua kami, wa amar azwajina, umur pasangan kita, wa auladina, dan panjangkan umur buah hati kami. Tak cukup dengan itu doanya jamaah. Wa hassin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Jangan jadikan ini Jumat terakhir bagi kami, biar kita merasakan pesona Jumat-Jumat yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafi'an Muhammadin Rasulillah azza wa jalla. Amma ba'd. Bicara tentang doa minta husnul khotimah, berapa kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari jamaah? Mungkin sebagian kita tidak pernah berdoa meminta husnul khotimah. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ahibati fillah, saatnya kita iringi khutbah kedua ini dengan doa yang penuh dengan ketulusan, karena energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam jamaah. Saat itu ketika energi doa kita yakin, Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa penuh dengan cinta kepadaku, angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma yassarna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin
لا تشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله